Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil gagalkan penyelundupan narkotika sabu saat dikirim dari Jakarta ke Surabaya. Dari penangkapan ini polisi menyita barang bukti sekitar sabu 2 kg. Penangkapan kurir narkoba ini terjadi di Jalan Pantura, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Petugas menggeledah bagian dalam mobil dan menemukan 2 bungkus sabu yang terbungkus kemasan teh. Menurut petugas, tersangka merupakan suruhan seseorang bandar yang kini masih buron. Petugas mengembangkan kasus ini untuk mencari jaringan peredaran narkoba antar provinsi. Petugas juga memburu bos atau bandar yang menyuruh pelaku serta jaringan di Jakarta dan Surabaya. Penangkapan terhadap seseorang tepatnya di daerah Lamongan, perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya sesuai dengan pesanan bosnya. Sementara barang kita nyatakan memang benar positif narkotika jenis sabu. Untuk jaringannya mana nanti tentunya kita akan kembangkan karena kaitan dengan masalah kegiatan operasi. Artis sinetron Zulfikar kembali ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Tersangka ditangkap di kontrakannya di Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti alat hisap sabu. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung kembali menangkap Zulfikar, artis pemeran tokoh Jamal dalam sinetron Preman Pensiun. Tersangka ditangkap di kontrakannya di Jalan Cisaranten, Kota Bandung, Kamis lalu. Saat penangkapan, polisi juga menyita alat hisap sabu. Hasil tes urin tersangka dinyatakan positif mengandung metapetamin. Karena si Jet ini pada saat dilakukan penangkapan, kemudian kita periksa urinnya, kita periksa, dan ternyata dia hasilnya positif, dan yang mana si Jet ini juga sudah sebelumnya pernah dilakukan penangkapan dengan kasus yang sama dan baru saja keluar dari LP. Saat ini kita akan proses lagi dengan memasukkan dalam berita acara bahwa yang bersangkutan pernah masuk dengan perkara yang sama. Penangkapan tersangka merupakan hasil penyelidikan tersangka AA yang mengaku pernah menjual sabu kepadanya. Dari tangan AA, polisi menyita sabu seberat 0,38 gram. Kasus narkoba yang menjerat tersangka Zulfikar merupakan yang kedua kalinya setelah pada akhir tahun 2019 lalu ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Barat. Namun tersangka diputuskan menjalani rehabilitasi dan kasus hukumnya tidak diteruskan. Jamal menuntaskan proses rehabilitasi pada bulan Maret lalu, namun sayang selang 4 bulan yang bersangkutan justru kembali tersandung kasus yang sama. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Untuk mengelabui petugas pengedar narkoba di Tanjung Balai, Sumatera Utara menyelundupkan 6 kg sabu dalam kotak fiber ikan dibalut ban bekas. Pelaku merupakan pengedar narkoba jaringan internasional. Sat Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara menggagalkan peredaran sabu seberat 6 kg. Disembunyikan dalam kotak fiber ikan dibalut ban bekas. Satu kurir yang akan mengambil paket sabu di perbatasan Selat Malaka, Indonesia, Malaysia, berinisial RS diamankan petugas. Pelaku mendapatkan upah 20 juta rupiah jika berhasil mengantarkan sabu kepada pemesan. Polisi akan terus memburu pelaku jaringan narkotika antar negara ini. Sebelumnya, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Jombang, Jawa Timur menggagalkan upaya penyelundupan ribuan pil koplo yang dimasukkan ke dalam puluhan butir buah salak. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 400 kg ganja disita dari sebuah truk yang membawa pisang mentah. Petugas lapas menggagalkan upaya penyelundupan pil koplo ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Jombang, Jawa Timur. Seorang pengunjung berinisial VN diduga hendak menyelundupkan pil koplo kepada suaminya yang sedang menjalani masa hukuman. Pelaku VN sudah kedua kali menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Ia mengirimkan pil koplo ke suaminya yang sudah mendekam di penjara sejak 2 tahun lalu. Penyelundupan narkoba dikemas dalam buah salak dengan membungkus pil koplo dengan kulit salak yang direkatkan dengan lem. Ada 32 buah salak, 9 diantaranya diisi pil koplo dengan masing-masing 190 butir. Total pil koplo yang berhasil disita sejumlah 1.815 butir. Dari keterangan pelaku, ia menerima permintaan dari suaminya melalui sambungan telepon fasilitas lapas. Dalam sebuah kresek hitam itu berisikan lauk pauk, buah ada jeruk dan mayoritas isinya salak.
Setelah dibuka, kok dipegang ada yang dirasa beda seperti salak biasanya. Akhirnya kita buka mendetail, kita buka ternyata di dalam salak itu sudah dibuang isinya, diganti dengan pil yang diduga pil double L. Dari 30 salak itu 9 yang berisikan pil yang diduga double L. Pengiriman narkoba berkedok logistik pangan terjadi di daerah Bekasi dan Tangerang. Lebih dari 400 kg ganja disita dari sebuah truk yang membawa pisang mentah di Bekasi, Jawa Barat. Sementara sekitar 214 kg sabu disita dari sebuah toko pertanian di kawasan Cibodas, Tangerang, Banten. Pada penggerebekan di Bekasi, Jawa Barat 10 Agustus lalu, petugas BNN menangkap sopir dan kernet truk yang membawa belasan karung berisi ganja kering. Ganja disimpan di bawah susunan papan lantai dasar truk yang ditimbun pisang mentah. Pengendali jaringan pengiriman ganja ini juga diburu dan ditangkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat suami yang bekerja sebagai TKI diduga berselingkuh dengan wanita lain, seorang istri di Madiun, Jawa Timur nekat membongkar rumah. Video pembongkaran itu pun kemudian viral di media sosial. Inilah rumah milik pasangan Nanang dan Titik di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur yang dirobohkan Senin 25 Agustus lalu. Video proses perobohan rumah ini viral setelah diunggah di media sosial. Pembongkaran dilakukan karena sang suami yang bekerja sebagai TKI di luar negeri memiliki wanita lain di tempatnya bekerja. Namun menurut Ketua RT 11 RW 01 Desa Pucanganom, pembongkaran telah dilakukan melalui kesepakatan bersama. Dari pihak istri Mbak Titik itu sudah ada izin dari kelurahan untuk membongkar, istilahnya diboyong ke rumahnya orang tua. Masalahnya itu sebetulnya baru-barunya aja 1 bulan. Apa itu, Pak? Ya dari apa ya? Masalah keluarga ya. Masalah keluarga itu. Pihak desa mengaku sudah beberapa kali melakukan usaha mediasi terhadap pasangan suami istri tersebut, namun tetap gagal. Hingga akhirnya perseteruan suami istri itu mencapai puncaknya pada Senin kemarin dengan pembongkaran rumah. Sebuah rumah diratakan dengan alat berat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga rumah yang diratakan itu ditinggali istri muda seorang oknum aparat. Inilah video amatir warga saat satu unit alat berat ekskavator menghancurkan sebuah bangunan rumah permanen. Berdasarkan informasi warga, rumah ini sudah ditempati selama 6 bulan oleh seorang wanita muda berusia 36 tahun bernama Mirna, bersama seorang anaknya yang berusia 10 tahun. Dugaan sementara bangunan rumah dihancurkan oleh keluarga istri sah sang oknum aparat tersebut karena sang istri dan anak-anaknya tidak terima suami menjalin hubungan dengan wanita lain. Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di lokasi. Setengah jam kemudian saya bel orang rumah, cuman rumah udah tumbang semua. Tapi nampak sempat dibongkar dia. Nggak nampak saya. Hari itu 2 orang sama ada anaknya 1. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan selama proses penghancuran rumah, tidak ada aparat dari pemerintah desa di lokasi.